damai di hati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari. Saat ini kita kembali berada di minggu pertama di bulan Juli ini, dan kita masih diperkenankan Tuhan untuk beribadah. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing yang akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus dalam rangka HUT Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen yang ke-189. Dan ibadah kita saat ini akan ditata layani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Freddy Balo MTH. Selamat beribadah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita akan mulaikan ibadah di minggu yang pertama ini, sekaligus dengan perayaan perjamuan kudus memperingati akan hari ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gereja Masehi Injili di Minasa untuk Gemim Yobel Perumnas Grian Wiru II wilayah Bitung 3. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau, sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Oleh karena kesetiaan dan kebaikan Tuhan, marilah kita berdiri, memuliakan Tuhan Allah, dan memulaikan ibadah kita saat ini dengan menyanyi NNBT 43, Pujilah Allah Semesta Alam. Pujilah Allah semesta alam yang maha kaya dan mulia, segenap bumi angkat lagi, dan Sang Raja Sorga telah datanglah. Dia beri berkat melimpah ruah, tak kekurangan anugerah. Ku puji Tuhan sumber hidupku, damai sentosa selamanya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing dalam 1 Korintus 16 ayat 18. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai denganlah apapun yang terbaik, ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semua, muliakan saja Yesus tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Jemaat disilakan duduk kembali. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia dalam kehidupan kami. Terima kasih atas segala kasih setiamu yang kau nyatakan bagi kami dalam hidup ini. Dalam persekutuan keluarga kami, dalam pelayanan gerejamu. Bahkan sebagai satu arak-arakan umatmu yang percaya kepadamu. Kami datang tunduk seketika menghadap hadirat-Mu yang suci kudus dalam persekutuan ibadah yang mulia ini. Datang merendahkan diri kepadamu memohon pengampunan dan pengasihan daripadamu. Karena kami mengakui bahwasanya kami lemah, kami tak berdaya sebagai manusia biasa. Oleh sebab itu kami sering mengabaikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sering iman percaya kami goyah, karena diperhadapkan dengan pencobaan tantangan iblis yang selalu merorong akan kehidupan kami. Bapa di surga, baruilah kami, tiliklah kami dengan pembaruan kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan sayangilah kami agar supaya kami dimampukan untuk dapat mengaplikasikan kasih-Mu dalam hidup kami bagi sesama, terlebih bagi Tuhan. Yang lebih dulu mengasihi kami orang-orang yang berdosa ini. Inilah permohonan kami, pengakuan kami. Kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Muhalis kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikian berita anugerah Allah dalam Mazmur 105 ayat 8 sampai 12. Kita sambut dengan menyanyi Dunia Semakin Berkabut.
mata gelombang menerpa batra hidupku. Hatiku jadi bimbang, imanku semakin goyah. Untung ku punya Yesus, nakoda batraku. Kasih-Mu Tuhan tiada taranya, tak pernah meninggalkanku. Kasih-Mu Tuhan mulia dan benar, Engkaulah penolong setia. Jemaat diundang berdiri. Kita mengaku iman percaya kita lewat rumusan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kidung Jemaat 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat disilakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa untuk perenungan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami imani dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Sebagai orang yang percaya kepadamu, kami haus akan firman-Mu. Karena lewat kebenaran firman Tuhan, kami akan dikuatkan, dimampukan, diteguhkan, diurapi, dilengkapi untuk terus-menerus memberitakan kabar keselamatan Tuhan dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus hadir kiranya bersama-sama dengan kami dalam pewartaan firman Tuhan saat ini. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita akan membaca firman Tuhan di hari Minggu ini dalam suasana
kita masih memperingati akan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gereja Masih Injili Minasa yang ke-189, dan sebentar kita akan rayakan bersama lewat perjamuan kudus yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 4, 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 19. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 19 bunyinya demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak segala dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus atas sabda firman-Nya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom, damai di hati. Kita boleh bersukacita pada hari ini karena kita tetap dipelihara Tuhan. Sekalipun kita menderita, yang paling pokok, penderitaan itu bermakna untuk mengikuti teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena penderitaan di dalam Kristus membawa kita kepada kehidupan dalam kemuliaannya. Sebagai gereja Masih Injili Minasa, kita juga bersyukur di mana boleh melakukan tindakan-tindakan pelayanan kasih, pemberitaan dan penginjilan yang luar biasa, sehingga kita boleh merayakan akan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gereja Masih Injili Minasa yang ke-189. Dan untuk jemaat kita, jemaat Gemim Yobel,
dirayakan juga bersamaan dengan perjamuan yang kita rayakan pada hari ini. Di minggu yang berbahagia ini. Berdasarkan perikop yang kita baca, adalah sesuatu yang sangat menguatkan bagi kita sebagai gereja Tuhan. Penulis Petrus mau menunjukkan kasihnya kepada jemaat yang pada saat itu yang mengalami penderitaan yang begitu berat. Mereka ditindas, dianiaya, bahkan tidak sedikit yang mati dibunuh karena Injil Yesus Kristus. Dapat dikatakan gereja pada saat itu semakin dirambat, semakin dibabat, semakin merambat. Karena orang-orang percaya pada saat itu selalu berdoa dan membaca firman Tuhan dan melakukan persekutuan-persekutuan dalam segala ketaatan dan kesetiaan. Untuk itu penulis mau menyampaikan bagaimana jemaat diperhadapkan dengan pergumulan yang berat untuk tetap setia. Dalam segala ketaatan dan kesetiaan, saling melayani, saling mengasihi seorang akan yang lain berdasarkan kasih Kristus. Mengasihi dan melayani dengan sungguh-sungguh. Ini adalah merupakan sesuatu yang sangat substansial dalam kehidupan kita. Karena banyak orang Kristen sekarang mengadakan pelayanan dan penginjilan dengan tidak sungguh-sungguh. Karena terjebak dan berorientasi pada sesuatu yang bersifat finansial. Sesuatu yang bersifat rutinitas, mengabaikan cinta kasih dan belayan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai gereja, kita diberi penguatan dan diutus oleh Allah dalam Kristus Yesus lewat gerejanya, mulai daripada murid-murid dan kita yang hadir sekarang ini untuk terus memberitakan Injil Yesus Kristus. Kabar sukacita, kabar gembira, yaitu Evangelion itu sendiri. Walaupun kita bergumul, apalagi di masa pandemi ini, kita bersyukur. Tuhan tetap memelihara kita, tetap merangkul kita, menguatkan, meneguhkan, dan memulihkan kita. Sehingga kita boleh dikasihinya. Inilah kekayaan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Perikop saat ini ada unsur eskatologis. Ya. Di masa penghakiman. Ya. Karena kita hidup sekarang, saudara-saudara, masih diberi kesempatan untuk masa dari Allah, masa pengampunan. Karena setelah masa pengampunan akan adanya masa penghakiman. Kalau sudah di masa penghakiman, sudah tidak ada lagi masa pengampunan. Oleh sebab itu, selama Allah memberikan kesempatan bagi kita, bagaimana kita untuk berbuat baik bagi sesama. Ya. Dalam tindakan-tindakan persekutuan, dalam tindakan-tindakan kesaksian, dan tindakan-tindakan pelayanan kasih berupa tindakan-tindakan diakonia. Kita bersyukur sebagai gereja, apalagi kita di bawah taraf ekonomi lemah, walaupun banyak pergumulan, ada sentuhan-sentuhan baik dari gereja maupun dari pemerintah. Inilah aplikasi dari kasih Allah. Bukti nyata kasih Allah yang Allah memakai orang-orang yang berlebihan untuk membantu orang-orang yang berkekurangan. Pada minggu yang lalu kita merenungkan tentang bagaimana motivasi Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dibarengi dengan unsur pengorbanan dari kita. Dan pengorbanan itu harus dilakukan secara bersama. Baik oleh anggota jemaat, oleh pelayan maupun siapa saja. Karena ini adalah merupakan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat kita pada minggu yang lalu baru
mengadakan ibadah pengutusan dan penerimaan pendeta. Ya. Kita bersyukur Allah telah menghadirkan ketiga pendeta yang ada di jemaat ini. Kurang lebih 7 tahun mereka telah menanam benih Injil. Dan benih ini sudah dikecap oleh kita semua sebagai jemaat. Sehingga dalam acara pengutusan kita dapat melakukan secara bersama. Ini karena berkat kasih setia Allah yang dilimpahkan bagi kita, bukan hanya semata usaha dari sepihak, dari badan pekerja majelis jemaat, dari tim kerja, tim COVID yang ada, tetapi dari kita semua. Dan dengan sukacita kita boleh menerima ketiga pendeta yang baru. Ya. Yang dalam ibadah ini hadir bersama-sama, dalam pendampingan pelayanan, dalam satu persekutuan ibadah. Sekaligus sebentar kita akan merayakan perjamuan bersama. Secara lembaga ini merupakan penguatan bagi kita. Apalagi jemaat Yobel mempunyai anggota jemaat yang banyak dari segi kuantitas. Tetapi apabila melayani dengan sungguh, dilakukan, diaplikasikan secara bersama, maka kualitas iman sangat luar biasa. Yang akan terjadi sebagai berkat yang ada secara bersama, dan berkat itu kita lakukan dalam penginjilan itu dan boleh membuah hasil berkat itu kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sebagai contoh, jemaat ini boleh membantu jemaat-jemaat yang ada yang perlu bantuan, seperti pemuda dulu udah pergi di Pasir Panjang, ya. Jemaat pergi di Ranowako, bahkan akhir ini ada jemaat pergi ke Serawet. Bahkan mungkin ada juga akan pergi ke jemaat Maranatha. Inilah tindakan-tindakan kesaksian itu. Karena kesaksian ini, kesaksian yang sesungguhnya bukan hanya berorientasi pada pemberitaan. Tetapi kesaksian yang sesungguhnya berorientasi pada pelayanan kasih. Pada diakoni yang sangat menyentuh dalam persekutuan-persekutuan itu. Dan lewat firman ini kita ditekankan bagaimana untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Oleh sebab itu pada ayatnya yang ke-19 dikatakan, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta dan setia. Berbuat baik itu bukan statis, tetapi bersifat dinamis. Kata setia di sini mau menunjukkan setia sampai mati. Ya. Dan inilah sebagai harapan. Lewat perikop ini, apabila kita lakukan itu, maka di masa eskatologis, di masa penghakiman, kita akan bersama-sama dirangkul oleh Bapa di surga. Akan dipersatukan dalam kehidupan kemuliaannya untuk bersama-sama dia dalam kehidupan surgawi. Karena Allah dalam Kristus Yesus telah menjanjikan itu. Tetapi bagi orang-orang fasik yang berbuat kejahatan tidak akan bersama-samanya. Untuk itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik bagi sesama. Sebentar kita bersama-sama akan merayakan perjamuan asa yang kudus. Lewat makan roti dan minum anggur. Lewat makan roti dan minum anggur kita akan disegarkan. Akan dikuatkan dan akan diteguhkan untuk terus melayani dengan sungguh. Seorang akan yang lain. Apalagi jemaat ini kita akan melaksanakan ibadah-ibadah di new normal ini. Baik ibadah kolom dan ibadah persekutuan-persekutuan yang ada di gedung gereja akan dimulai. Ini merupakan sesuatu yang menggembirakan. Tetapi bagaimana kita ditekankan untuk tetap berjaga-jaga di masa pandemi ini. Apabila kita berdoa dan berjaga-jaga, apapun yang menjadi pergumulan kita, pasti kita akan atasi. Karena Tuhan selalu
melindungi kita. Tuhan selalu memeluk kita dengan belayan kasih cintanya yang sangat berarti dalam penghidupan kita sebagai orang yang percaya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil memberi persembahan, di dalamnya kita akan menyanyi di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan penetapan akan perjamuan kudus. Kita membaca lewat firman Tuhan 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 mengenai penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikianlah kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Oleh Roh Kudus kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia dan sambil menanti-nantikan kerjaan Allah. Sekarang ini telah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak dalam kemuliaan. Bahkan sebagai anggota satu tubuh telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, agar supaya kita dikenyangkan dengan roti sorga, yaitu Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati
dan pikiran kita kepada Yesus Kristus surga, pengantara kita kepada Allah Bapa. Kita masuk dalam persiapan untuk perjamuan kudus. Saya memberi waktu 2-3 menit bagi anggota sidi jemaat yang akan merayakan perjamuan kudus dalam doa. Di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutub nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Saudara-saudaraku jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Kristus Yesus telah dipecahkan sebagai pendamaian yang sempurna bagi segala dosa-dosa kita. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur kepada Tuhan adalah tubuh Tuhan, darah Tuhan kita Kristus Yesus. Ambillah,
minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Kristus Yesus telah ditumpahkan sebagai pendamaian yang sempurna bagi segala dosa-dosa kita. Jemaat sekalian, setelah kita merayakan perjamuan kudus lewat makan roti dan minum anggur, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepadanya dan memuji namanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita menyanyi ikut Dikau saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembali kami bersyukur kepadamu bahwa sesungguhnya Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau tetap mengasihi dan memberkati dan memelihara kami. Sebagai satu arak-arakan umat-Mu yang percaya kepadamu, sebagai satu komunitas gereja-Mu, Gereja Masih Injili Minasa, terlebih khusus kami yang ada di Jemaat Gemim Yobol Gerian Weru 2, wilayah Bitung 3. Yang boleh melaksanakan ibadah bersama dalam menghayati pekabaran Injil dan pendidikan Kristen dan ibadah perjamuan asa yang kudus sehingga boleh terlaksana dalam segala baik. Firman yang sudah kami dengar menjadi penguatan bagi kami. Kami merayakan perjamuan kudus menjadi peneguhan bagi kami untuk kami terus dibaharui, dilengkapi dengan Roh yang kudus dalam mewartakan kabar selamat Tuhan dalam kehidupan kami, mulai dalam kehidupan keluarga kami. Kiranya Engkau mengasihi keluarga kami masing-masing. Walaupun anggota jemaat, keluarga-keluarga sampai saat ini masih tetap setia melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Tetapi semangat perjuangan mereka tidak luntur, mereka tetap setia. Bahkan kami semua untuk tetap bersekutu seorang akan yang lain, juga tetap setia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Lewat pengorbanan tubuh kami untuk kemuliaan Tuhan, di dalamnya lewat kami memberikan persembahan.
Baik persembahan maupun sampul syukur yang ada dikuduskan semuanya, agar supaya boleh berguna untuk hormat dan kemuliaan akan kebesaran nama Tuhan. Berkati kami semua, kami sebagai badan pekerja Majelis Jemaat, di dalamnya Pendeta Semas Penatua, dari kolom 1 sampai kolom 22 dan seluruh komisi BIPRA, komisi-komisi kerja yang ada, termasuk yang menyelenggarakan ibadah pada saat ini, tim musik gereja, bersama-sama dengan badan pekerja, beberapa pendeta yang ada, bahkan dengan multimedia Jemaat Yobel yang tetap setia melayani dalam pelayanan yang mulia ini. Diberkati kami semua, di dalamnya pegawai kantor serta omah dan opah kostor yang tetap setia melayani dengan sungguh. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau tetap memberkati kami dalam pelayanan kami, sampai kami boleh mengutus ketiga hamba Tuhan, Pendeta Marcelin, Pendeta Andre, dan Pendeta Mawati untuk melayani di tempat yang baru. Dan kami jemaat dengan sukacita boleh menerima Pendeta Agustina, Pendeta Altin, dan Pendeta Joyce untuk melayani di jemaat ini. Kiranya kami sama-sama dimampukan untuk bersama, sehati sepikir melanjutkan pelayanan. Walaupun kami banyak pergumulan, banyak tekanan, tetapi kami bersyukur Engkau tetap memakai kami sehingga kami tetap setia menjalankan tugas pelayanan dan pemberitaan Injil kami. Kami juga mau berdoa tim multimedia yang akan melaksanakan tugas, bahkan tim COVID yang dibentuk yang ada di jemaat ini untuk menanggulangi virus yang ada. Engkau juga kiranya mau menyertai kami di mana kami dalam era new normal ini akan melaksanakan kegiatan ibadah-ibadah persekutuan maupun ibadah-ibadah kolom. Biarnya kami taat dan setia kepada Tuhan. Karena apabila kami taat dan setia dalam peraturan-peraturan termasuk melaksanakan ibadah lewat protokol kesehatan, berarti kami taat dan setia kepada gereja, terlebih kami setia kepada pemerintah, terlebih lagi setia dan taat kepada Tuhan. Bapa di surga, berkati kami selalu dalam satu iman, pengharapan, dan kasih, seorang akan yang lain, agar senantiasa kami dapat melayani dengan sungguh. Bagi pemerintah negara dan bangsa kami, dari tingkat pusat yang mengaplikasikan bantuan-bantuan untuk kami yang ada, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, bahkan pemerintah yang ada di Kota Bitung, Bapak Wali Kota Penatua Maximilian Lomban, Wakil Wali Kota Penatua Morris Mentiri, bahkan Sekretaris Daerah Kota Bitung, Audi Pengemanan, beserta seluruh jajaran yang ada, Dewan Kota Bitung, bahkan seluruh pemerintah yang ada di tingkat kecamatan, termasuk Kecamatan Girian, Bapak Camat, bahkan seluruh jajaran serta pemerintah yang ada di Kelurahan Girian Weru 2 dan di mana saja kami berdomisili, diberkati dan dikuduskanlah mereka agar supaya mereka dapat melakukan tanggung jawab yang berorientasi untuk kedamaian, untuk kesejahteraan yang ada di Kota Bitung ini. Bapa di surga, pelayanan kami ke depan, kami taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh cinta dan kasih. Inilah yang menjadi permohonan doa kami, seru sembahyang kami dalam nama Yesus. Di dalamnya yang sudah mengajari kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan akhiri ibadah ini. Untuk itu dipersilakan berdiri. Kita menyanyi waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Jemaat disilakan duduk. Saat teduh. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, karena begitu besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, dan bagi kami sebagai hamba-hamba-Mu dan jemaat Gemim Yobel Girian Meru II, di mana kami boleh melaksanakan ibadah rekaman dalam rangka untuk pelayanan perjamuan kudus dalam rangka HUT pekabaran Injil dan pendidikan Kristen yang masuk ke tanah Minahasa. Terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu, kiranya diberkati selalu bagi Kadim, Bapak Pendeta Freddy Balo, MTH, Kiboris, Singers, tim multimedia Gemim Yobel, dan para pelsus, dan hamba-hamba yang boleh bertugas di saat ini. Demikian juga seluruh anggota jemaat yang ada, yang akan mengikuti akan kegiatan ibadah ini, sehingga kami benar-benar memahami akan karya pengorbanan Kristus untuk kami boleh nyatakan dalam tugas penginjilan dan pelayanan hidup setiap hari. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan sembahyang kami. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, damai di hati. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat
dan seluruh anggota jemaat yang beribadah saat ini mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Freddy Balo MTH. Doa kami Tuhan yang adalah sumber berkat akan terus menyertai dan memberkati Bapak Pendeta bersama keluarga. Demikian juga untuk seluruh petugas pelayanan di saat ini. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu buat kita semua, tetap semangat, jangan lupa mencuci tangan, tinggal di rumah, jauhi kerumunan, dan kalaupun harus keluar rumah, jangan lupa gunakan masker. Dan terakhir, jangan lupa untuk terus berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.